Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Attack on Titan Final Season episode 84. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul episode 84 ini adalah Sumatsu no Yoru atau Night of the End, yang artinya malam akhir. Scene dibuka yang memperlihatkan mimpi atau kehaluan dari Jin jika ia tinggal di kota pusat dan meminum sake. Dan juga sudah punya istri dan anak yang hidup dengan tenang. Tapi uniknya dan gregetnya, Jin sepertinya memimpikan bahwa Mikasa adalah istrinya. Terlihat jelas di sana ada bekas luka Mikasa pada pipi kanannya. Jadi inikah impian Jin? Walaupun kita tahu sejak kecil Jin suka wanita berambut panjang, tapi hatinya sudah terpikat pada Mikasa. Ataukah ini masa depan? Entahlah, kalian bisa nilai sendiri. Oke, lanjut. Di tengah kehaluan Jin sambil nutup telinganya, ia dibangunkan oleh Hanji di balik jendela. Dan akhirnya mereka pun bertemu, yaitu Mikasa, Jin, dan Hanji. Di sana Hanji menjelaskan bahwa Levi masih hidup walaupun tak bisa bertarung sekarang. Lalu ia juga sudah bekerja sama dengan Titan pengangkut atau Guard Titan dan sisa pasukan Marley. Hanji pun akhirnya mengatakan tujuannya bahwa ia ingin menghentikan Eren. Lalu caranya, kata Mikasa. Dan itu dimulai dari mengumpulkan semua rekannya karena sekarang Hanji bukanlah atasan kalian. Karena sekarang struktur militer sudah hancur. Namun Mikasa memotong perkataan Hanji dan berkata ia mau ikut membantu. Ia tak ingin melihat Eren melakukan pembantaian di luar sana. Tapi di sini Jin malah menanyakan pertanyaan to the point. Bahwa apa yang akan terjadi jika kita berhasil menghentikan Eren? Jika begitu, apakah puluhan tahun ke depan kebencian akan hilang di dunia ini? Namun Hanji menjawab bahwa setelah rambling terjadi, Marley sementara tak akan menyerang pulau ini. Dan Jin pun membalas jika pulau ini tak segera dihancurkan, mungkin dunia ini yang akan dihancurkan. Ya, intinya Jin pesimis tentang keadaan pulau ini kedepannya jika Eren tak dihentikan. Dan Hanji pun membenturkan tangannya dan berkata bahwa tak boleh ada pembantaian. Menurutnya tak ada alasan yang membenarkan kekejaman seperti itu. Dan akhirnya Hanji pun meminta maaf karena teriak-teriak. Dan juga mengakui bahwa Eren jadi seperti ini karena pemikiran naifnya. Ya, Hanji walaupun begitu, ia masih seorang komandan pasukan pengintai dan mengingat teman-teman seperjuangannya yang telah mati tanpa mengetahui manusia hidup di luar tembok. Tapi selama ada kebebasan di pulau ini, itu sudah cukup. Dan di belakang Hanji terlihat semua anggota pasukan pengintai yang telah mati, termasuk dua teman dekat Hanji yaitu Mike dan Erwin. Hanji juga berkata bahwa hanya saat ini waktunya untuk menghentikan pembantaian tersebut. Sekilas juga Jin melihat Marco di sampingnya dan berkata bahwa ia juga masih anggota pasukan pengintai. Waktu pun berlalu dan akhirnya di tengah hutan, mereka semua berkumpul yaitu aliansi Eldia Marley. Awalnya mereka saling tatap-tatapan sedangkan Hanji mengupas bawang untuk sup. Dan dibuka pembicaraan melalui Magat yang heran kenapa mereka mau membantunya. Padahal jika tak menghentikan Eren, mereka akan mendapatkan surga yang mereka inginkan. Magat juga menyinggung soal keadilan pada mereka hingga memicu kemarahan Jin akan hal itu. Ya, akhirnya Jin yang pintar bicara mengeluarkan unek-uneknya bahwa selama ini mereka di Pulau Paradis bertahan dengan melawan Titan dan masih disebut iblis. Jin juga menjelaskan jika mereka tak mengirimkan Titan dan tak menghancurkan tembok dan membuat ibu Eren dimakan, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Dan Magat pun terrespon bahwa mau adu sejarah. Yap, sejarah 2000 tahun lalu di mana dikatakan Eldia yang memulai semua ini dengan menindas suku Marley. Namun akhirnya dihentikan oleh Hanji karena percuma membahas sejarah yang dilihat dengan mata kepala sendiri. Berikutnya, Ani membuka suara dan langsung menanyakan pertanyaan barbar kepada teman-teman Eren, bahwa apakah mereka akan membunuh Eren. Tapi Mikasa menjawab bahwa membunuh Eren bukan satu-satunya cara untuk menghentikannya. Dan akhirnya Ani pun membalas bahwa pada akhirnya begitu, tidak ada yang lebih berharga daripada Eren kepada Mikasa. Itu membuat insting Mikasa bangkit karena Eren telah dihina. Dan juga Ani yang telah mengeluarkan cincin perubahan Titannya. Tapi akhirnya Ani ciut juga dan berkata bahwa alasannya ingin menghentikan Eren agar ayahnya di Marley tak mati dan ia ingin menemui ayahnya. Dan akhirnya supnya matang dan mereka semua pun makan sup di tengah hutan.
Di sana Hanji sudah menentukan rencananya kepada klan Azumabito bahwa ada pesawat yang nantinya bisa dipakai untuk mengamati Rumbling, dan peran Yelena dibawa kepada Magat ternyata untuk diinterogasi bahwa Yelena tahu apa yang menjadi tujuan Neren, karena Neren tak tahu apa-apa tentang benua di luar Paradis. Tapi di sini malah Yelena berkata untuk apa yang membantu Marley sebagai negara yang ia benci. Dan fakta mengejutkannya adalah ternyata Yelena adalah warga Marley itu sendiri. Dan dijelaskan oleh Pig dalam wujud Kortitan bahwa sebenarnya Yelena adalah orang Marley yang hidup di negara kecil dan akhirnya bertemu dengan Seke. Saat itulah ia mengarang cerita bahwa bisa menyelamatkan dunia bersama seorang pangeran yaitu Seke. Namun Yelena tahu tak ada kata yang lebih manis dari menyelamatkan dunia. Tenggelam ke dalam tujuan mulia yaitu ingin menyelamatkan ratusan juta nyawa dan menghapus semua niat jahat yang kau miliki hingga seolah tak pernah ada. Dan akhirnya Yelena akan mengungkapkan dosa mereka masing-masing. Pertama, Rainer Brown. Akibat ulahnya melubangi tembok, banyak warga Paradis yang telah mati. Kedua, Annie Leonhardt yang sudah banyak membunuh pasukan pengintai dan banyak membunuh penduduk distrik Stohes. Ketiga, Armin Arlert yang telah meledakkan pelabuhan Marley dan menewaskan warga di sana. Keempat, Jin, di mana saat itu ia ingin menghancurkan Kortitan dan mengincar Falco tanpa pikir panjang, walaupun sebenarnya saat itu Jin tak tegaan dan membelokkan arah tombak petirnya. Kelima, Gabi yang telah menembak Sasha dan akhirnya tewas. Setelah semua di roasting Yelena, Jin malah berterima kasih pada Yelena karena telah membuat hati semua orang di sini merasa lega dan membuat kata-kata satir atau sindiran halus pada Yelena tentang tindakannya yang rela membunuh rekannya sendiri demi impian konyolnya. Tapi disinilah hal menariknya. Yelena itu pintar tak terima perkataan Jin seperti itu. Ia pun mengungkit masa lalu Jin dan ia menyebutkan nama Marco, teman Jin yang telah dibunuh misterius saat itu, dan memancingnya bahwa itu terjadi karena Annie. Jadi apakah ia sudah mendengarnya sendiri dari pengakuan Annie? Dan akhirnya Annie pun angkat bicara bahwa pada saat itu ia mengambil peralatan manuver Marco, tapi dipotong oleh Rainer dan berkata bahwa dirinya lah yang menyuruh Annie melakukan hal tersebut dan menjelaskan semua yang terjadi pada hari itu. Lalu Jin pun bertanya apakah Marco punya kata-kata terakhir, dan Rainer menjawab, kita bahkan masih belum bicara. Dan Jin pun membalas bahwa benar, kita bahkan belum bicara, karena itu kita saling bunuh hingga salah satu dari kita mati. Lalu Hanji pun berkata bahwa masih belum terlambat untuk melakukannya. Duduk bersama sambil makan seperti ini adalah bukti nyatanya. Tapi Hanji membuat ekspresi kaget ketika Rainer bicara lagi, bahwa saat itu Rainer bertanya pada dirinya sendiri kenapa Marco dimakan. Dan saat itu Rainer malah marah dan malah membunuh raksasa yang telah memakan Marco. Namun Jin berkata bahwa sudahlah, berhenti bicara. Tapi Rainer terus bicara dan berkata jangan maafkan aku. Dan akhirnya itu memicu kemarahan Jin dan langsung berlari ke arah Rainer dan menghantam mukanya sampai bonyok. Ya, terlalu sadis jadi saya sensor. Dan akhirnya dihentikan oleh Connie dan Armin dan Gabi yang melindungi Rainer dengan berkata maafkan kami. Gabi pun juga berlutut dan memohon untuk meminjamkan kekuatan mereka agar bisa menghentikan Neren. Tapi mendengar hal itu Jin malah pergi. Selanjutnya melihat Gabi menangis, Magat seperti tak bisa apa-apa. Dan juga lucunya Levi malah bangun akibat pertengkaran mereka. Pagi hari pun datang di mana Jin membangunkan Gabi dengan tanda bahwa ia akan membantunya. Dan juga Rainer yang tukang tidur. Di perjalanan di atas gerobak, Jin pun meminta maaf pada Gabi karena semalam ia sudah menendangnya. Tapi tidak dengan Rainer. Dan Rainer sadar akan hal itu. Dan si Annie juga ikut nimbrung dan bertanya bagaimana denganku. Yaps, Jin tak menjawabnya hingga Pig dengan wujud Kortitan datang melapor bahwa pelabuhan sudah dikuasai oleh fraksi Jaeger. Mereka duluan sampai di sana berkat kereta api yang mereka gunakan. Dan akhirnya penutup memperlihatkan Floch yang menyandra ratu dari klan Azumabito yaitu Kiyomi. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.